warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan yang perkenalkan di Meyer Laboratories yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi pengobatan penyakit LSD pada sapi dan kerbau. Ya, judulnya juga pakai pengobatan penyakit LSD pada sapi dan kerbau. Karena LSD ini memang menyerangnya pada sapi dan kerbau. Sebenarnya ada di kambing domba. Itu yang namanya kata ORF itu ya kok LSD ini kalau di kambing domba. Paham? Jadi yang namanya ORF itu ya LSD sebenarnya. Ya karena sama-sama pox virus, sama-sama virus cacar. Itu sama-sama cacar, paham ya? Jadi sebenarnya kalau lato-lato itu karena bentuknya ya. Tapi kalau nama hidupnya itu mah cacar itu. Cacar kalau pada saat pada kambing domba, khususnya kambing. Kalau domba sama kambing itu tingkat kejadiannya tinggi kan? Kambing itu yang mulutnya terjadi nodul itu yang namanya ORF. Kalau di pada kambing domba itu ORF. Kalau pada sapi kerbau itu LSD, Lumpy Skin Disease, bentol begitu ya. Nah, dan Lumpy Skin Disease ini sebenarnya pertama kali terjadi itu di Afrika, Zimbabwe, Afrika ya. Di sekitar di Afrika, Zimbabwe itu Afrika. Kemudian ya, tahun 1945 sampai ke Eropa, ke Asia. Kemudian muncul lagi kemarin itu kan sebenarnya di tahun awalnya kalau bukan di tahun 2019. 2019 itu di daerah kalau sebangsa India, Pakistan itu India, Asia apa namanya? Selatan. Asia Selatan itu di situ. Nah, di Indonesia itu kan muncul di 2023 pasca PMK 22, kemudian langsung diikuti LSD. Kalau di Jawa ini pertama kali munculnya sebenarnya di daerah Pantai Selatan, yaitu di daerah Banyu Cilacap. Cilacap itu Cilacap untuk berjalan-jalan sampai langsung ke Jawa Barat. Itu awalnya dari mana? Pelabuhan di Cilacap. Kalau kemungkinan ya karena pelabuhan Cilacap itu tempat turunnya, dermaganya turunnya sapi gitu. Dari Australia ya, memang dari Australia kalau menurut saya. Dari Australia. Tapi ini saya nggak kuat ya. Terus saya karena Cilacap itu tempat turunnya, karena Indonesia nggak ada sebelumnya. LSD itu Indonesia tidak ada. Jadi baru muncul pertama kali ya tahun 2023. Apa? Nah itu. Nah, kemudian jadi kalau menurut dugaan saya juga, jadi dari India bersamaan dengan karena di tahun 2022 akhir itu hampir di Riau. Jadi bersamaan dengan impornya Jokowi daging dari India, munculnya PMK, itu munculnya LSD karena dia sama dari daging, dari daging beku. Jadi kalau menurut saya dugaan saya, jadi Cilacap itu kan tidak hanya transitnya sapi perah, jadi termasuk impor ternak dan bahan asal ternak, tulang, daging, kemudian kulit. Kalau kulit tidak mungkin karena kulit digaramkan. Jadi kalau di kulit itu tidak mungkin ada virus karena pengaraman untuk kulit salinasi itu minimal 10%. Itu tidak ada yang bisa hidup. Jadi memang kulit itu tidak mungkin bisa ada bakteri, virus yang akan bisa hidup. Kecuali sudah di kulit kita pakai. Kenapa? Udah di sana, udah nanti jaringannya baru kan itu pakai. Dan itu hanya nempel, tidak memakan kulit, sudah kan ya. Dan garamnya udah hilang kan, garamnya udah hilang, udah nggak asin kan kalau kita
sudah berhasil itu ya. Tapi kalau saat penyamakan buku nggak mungkin. Nah itu jadi sejarahnya biar tahu semuanya. Jadi sejarahnya itu seperti jadi pertama kali ditemukan tahun 1929 di Afrika Zimbabwe. Kemudian muncul sekitar tahun 1945 di Asia, Eropa, menyebar se Indonesia. Kemudian muncul lagi tahun 2019 di sekitar Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, India. Nah, kemudian di Indonesia baru tahun 2023. Kenapa? Karena beda. Jadi sama-sama kok virus, tapi istilahnya subtipe serotipenya berbeda. Yang di kambing domba sama di sapi itu beda sampai MK. Paham ya? Jadi kalau namanya orf kalau di kambing domba, kalau di sapi sama kerbau itu namanya LSD atau lumpy skin disease. Jadi nanti terus saya pakai ya lumpy skin disease. Ini benjolan kulit, penyakit benjolan kulit. Penyakit benjolan pada kulit. Nah, kemudian penyebabnya adalah virus pox virus. Jadi penyakitnya adalah pox itu cacar. Penyakitnya adalah pox virus. Memang pox. Penyebabnya adalah pox virus. Di ayam juga ada pox virus. Pada dia ada telurnya pox virus. Ini pox. Penyebabnya adalah pox virus. Nah, makanya itu yang di ayam juga nggak bisa ke sapi. Ini tidak zoonosis, tidak menular kepada manusia. Jadi kalau genus itu apa ya? Genusnya itu Caprivirus. Caprividae. Jenisnya Poxvirus. Jadi kemudian vektor, pas ada vektornya, ada pembawanya. Itu adalah serangga, nyamuk. Nanti alkohola, lalat, kemudian caplak, tungau, semuanya menggigit tubuh sapi, kerbau itu pembawa LSD. Paling rentan mana sapi sama kerbau? Sapi sama kerbau itu lebih rentan kerbau, karena kulitnya lebih tipis. Kenapa kok kelihatan yang habis sapi? Karena populasi kerbau sedikit. Tapi sebenarnya kalau seandainya musuh kerbau lebih banyak, paling rentan adalah kerbau. Jadi ini hanya ini kalau ini kan menyerang segala umur. Apa yang paling menonjol? Manajemen. Yang manajemennya paling bagus cara kerjanya. Pertama kebersihan, sinar matahari, ya, sama sirkulasi. Nah, kemudian pakan gizi. Jadi ini yang membedakan kuatnya satu protein dikasih cacing. Ini pentingnya. Protein kasih cacing masih kuat. Kemudian makanannya bagus. 3, kemudian kebersihan hampir setiap hari, asal bersihkan setiap hari, sinar matahari cukup, amonia sedikit tidak bau, ada yang tekanan tidak bau, ini pasti jarang harus. Jadi kejadian terjadi ketika tata laksana atau manajemen ini jelek, ya, karena ini menyerang semua umur. Makanya rata-rata yang terserang adalah peternakan rakyat. Kalau di PX jarang, PMK jarang, makanya bagus. Menjadi bagus, rata yang melihara insinyur, rata habis mana? Insinyur 10 mereka ada insinyurnya. Jarang, kalau benar, pilot itu bukan, mohon maaf, pilot berhasil itu bukan karena program pemerintah, karena dia memang secara internal, dia company. Dia karena isinya orang-orang pintar, makanya bagus itu aja. Jadi RSD, PMK, rata-rata menjaga peternakan sapinya kurus-kurus, jelek, tidak rata-rata. Pengap, kalau punya dulu pengap biasanya, itu rata-rata ya. Ya, jadi vektor udah ya, Kemudian gejala klinisnya. Nah, masa inkubasi dulu. Nah, masa inkubasi kurang lebih ini mah cepat juga. Ini kurang lebih cuma 2 sampai 7 hari, menular sama sekali. Jadi apa? Ini pentingnya masa inkubasi 2 sampai 7 hari. Kalau teori mah sampai 27 hari terus itu bisa. Kita contoh
teori itu nggak salah. Contoh sampai 37 hari, 29 hari itu ada. Jadi contoh ada 1 ekor ini sudah infeksi. Ini sudah 33 hari, sudah seminggu tidak, 2 minggu tidak. Nah, setelah sebulan waktu infeksi itu begini. Jadi ini kan LSD ini seminggu itu kan dia kan peak terus ya. Ini LSD itu cukup lama. Seminggu itu dia masih bisa demam naik turun, bentuknya mulai bagaimana. Ini kalau nggak diobatin ya, bisa nggak diobatin ya sampai seminggu gitu. Nah nanti seminggu ini apa nggak diobatin, kalau yang ini sembuh sembuh ya, nggak sembuh ya bentuk-bentuk parah sembuh. Nanti diikuti sama batuk pilek. Benar nggak kan? Iya. Diikuti sama batuk pilek yang warnanya kental. Namanya kental. Ini diikuti sama batuk pilek. Nah itu kemudian nanti pecah. Bentuknya membesar kan? Pecah. Menjadi kropeng. Bolong. Kalau nanti pas ketemunya di dekat selangkangan sini, sobek. Sampai mengelupas, bisa mengelupas. Kelihatan ada dagingnya. Kenapa? Karena di situ terjadi bukan akses, udema. Udema itu timbunan cairan pada daerah longgar. Jadi terutama ini mungkin kan longgar yang disebut sebutan itu kan longgar, yaitu udem. Itu kalau di situ luka nanti pecah. Nah itu akhirnya kan masuk lalat, belatung, dan sebagainya. Itu mengelupas. Karena di situ ada satu mengelupas yang tidak diobati dan efektif. Makanya mohon maaf ada peternak, pokoknya dia menikah sebab nggak mau pakainya pakai penjol jahit, ini melupas. Jadi kadang-kadang mohon maaf, jadi peternak itu gini ya, peternak itu kalau memang tua, kalau yang sombong itu dia nggak mau menerima ilmu karena pengalamannya. Tapi kan suruh ini kan ada sini ya. Kalau jahit oke lah, jahit karena panas. Tapi kalau misalnya katakanlah semula nggak pas gitu kan ya. Kalau masukkan mulut gitu, jadi kadang-kadang tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita menyampaikannya. Mau gimana juga ilmu itu kan diteliti dan mungkin salah. Kalau ya itu nggak bisa kalau pakai jahit, penjol apa ya, nggak bisa. Ngelupas aja sobek gitu ya. Ya sembuh. Ngomong masih ada waktu ya sembuh. Kalau nggak mati ya sembuh kan, ada sembuh gitu. Banyak. Karena ada peternak yang masuk terutama dari Jawa, mohon maaf ya, dari Jawa Tengah. Itu ada yang memang kolot ya tidak mau menggunakan obat pakainya tradisional. Itu bisa dibilang sombong kan, tidak mau menerima ilmu. Nah kemudian yang berikutnya adalah sampai apa tadi? Masa inkubasi. Masa inkubasi ya. Jadi masa inkubasi 2-7 hari. Nah penularannya adalah apa? Sama, terbangnya ya. Terbangnya alat-alat nyamuk, makanya harus di-walking. Nah kemudian apa? Material yang membawa virus, pecahan protein. Karena kalau nggak dibalik itu pecah itu. Kalau nggak dibalik itu menjadi pecah dan dalamnya ada titiknya gitu. Dalam keluar benangnya seperti tadi. Nah itu dari itu keluar virus. Kemudian ingus. Jadi ingusnya. Kemudian dari cairan mata. Kemudian dari feses. Jadi air kecil karena septisemia. Jadi semua material, semua zat atau benda, cairan apapun yang keluar dari tubuh itu membawa virus. Bertahan berapa lama? Sampai kurang lebih 1 bulan, 33 hari dia bertahan. Nah makanya tadi saya sampaikan ini. Jadi ini namanya kuat sehat karena suatu saat yang rendah dari tubuhnya. Nah, karena ini masih biar udah sembuh, 7 hari udah sembuh, tetapi karena masih membawa material masih membawa virus di dalam material, itu akhirnya ini tertular, tapi kuat karena ada imunitas. Nah, ini dia menjadi baru tertular sebulan baru. Jadi artinya apa? Ini paling penting untuk wawasan. Jadi artinya dalam satu kandang itu punya ketika udah ada 1 ekor yang LSD itu punya potensi selama 1 bulan untuk tertular. Nah, mereka masakan. Jadi jangan tenang-tenang tertular. Jadi makanya setelah itu harus desinfeksi banyak. Jadi ini punya satu masakan dengan ini. Nah ini punya resiko masih 1 bulan untuk tertular. Nah kemudian jadi sudah masa inkubasi sudah, penularan sudah. Nah, kemudian kalau morbiditas ya dibilang 100%. Angka kesakitan ketika satu terinfeksi ya semuanya punya potensi sekali itu kena. Tidak bisa 10%. Kalau kematian kan 10%. Kematian 10%. Dari apa? Demam. Nantinya ini dari demam. Artinya ya. Demam tinggi. Jadi matinya bukan karena
keropengnya, tapi karena ada demam. Makanya paling penting hipertensi. Kemudian setelah itu gejala klinis. Jadi gejala klinis yang spesifik itu adalah pertama kali demam, sama semua kayak gitu, sama suhunya 41 derajat Celcius. Nah, cuma bedanya kalau nanti ini spesifiknya di sini, di mata. Kalau PMK kan di mulut, hipersalivasi. Ini dia ngiler banyak PMK. Kalau itu enggak di mata. Matanya nangis. Keluar banyak cairan sama keluar dari hidung, tapi bukan infeksi pernapasan. Dari hidung ini karena mukosa, selaput ini keluar cairan dari hidung sama mata, itu spesifiknya. Nah, kemudian setelah itu berlanjut ke infeksi pernapasan, infeksi kendir, makanya keluar kental. Ini kata dosen saya Profesor Widya Asmara, Jadi Profesor Widya Asmara itu nanti akhirnya dia menginfeksi memang sampai ke saluran pernapasan, sampai ke muncul lendir mukopurulen itu kental lidah. Ya maksudnya kayak kental hijau itu. Kemudian ada benjolan pada limbal dan dada. Jadi benjolan di sini, benjolan di namanya prescapula. Jadi di depan sini satu, sama di belakang satu. Di sini satu. Ini kan tahu nggak? Itu ada benjolan di sini. Kalau maksud ke sana, depan kaki ini ya. Ini ada benjolan bukan ini juga ada di sini. Kalau bengkak, pasang kita ada nih di sini. Ini bukan ini bengkak. Tapi yang spesifik kemudian jadi nanti ini bukan bengkak. Kemudian gejala dari spesiesnya adalah mulai muncul bengkak-bengkak kecil 1 cm sampai 2 cm, lama besar di daerah leher, daerah perut, sama mungkin di beberapa ekor. Daerah yang kurang jaringannya, yang bulunya sedikit. Makanya yang paling sering itu adalah kerbau. Kerbau itu karena apa? Tipis kulitnya. Makanya kalau nanti nggak berdarah pasti kerbau itu. Nanti kalau itu jatuh darah ya kerbau itu. Nah, kemudian kalau bunting karena saking panasnya kan lama. Kalau PMK 3 hari, cuma panasnya tinggi. Kalau ini panasnya demamnya bisa sampai 7 hari. Makanya kalau menunjukkan benar-benar harus 3 hari itu benar. Tapi kalau 3 hari itu kan turun selama dengan menggunakan ini dengan virusid RSD. Karena tapi kalau hanya panas nggak akan bertahan 7 hari. Karena virusid RSD ini membunuh virusnya. Ini membunuh virus. Kalau yang lain kan hanya dengan panasnya, virusnya kan mati. Contoh disuntik penuh panas sama antibiotik, ya dia hanya mengenai panas sama menghilangkan infeksi kendir. Tak ada paling enggak. Kalau virus RSD ini membunuh virus, sudah 3 hari ya virusnya habis. Akhirnya apa? Keuntungan daripada ini Bapak semuanya adalah tidak bertahan 33 hari. Jadi kalau itu sembuh, kemudian yang di lapangannya disebut dengan disinfektan, artinya hewan tubuh itu sudah tidak menularkan, banget. Untungnya ini poinnya produk medis itu. Jadi ini membunuh virus di dalam tubuh sapi atau kerbau sehingga dia tidak care lagi untuk menularkan kepada hewan lainnya. Ini keuntungan. Tapi yang lain sembuh, tapi dia masih membawa. Paham ya? Nah, jadi saya ulangi ya, klinis muncul bentol-bentol. Tadi lakrimasi cairan dari mata, dari hidung, kemudian bentol-bentol daerah leher, daerah perut, leher bentol-bentol, kemudian nanti perut, kemudian nanti daerah ekor yang sedikit bulunya, selangkangan, di selangkangan makanya bisa sobek itu, di selangkangan itu LSD. Nah kemudian udin itu timbunan cairan pada kaki. Nanti pada kaki itu dia ada bukan empuk pernah nggak mereka? Ya. Benar nggak? Benar. Ini akhirnya di hidung. Ada pernahnya. Itu kalau dibiarkan itu akhirnya dia sobek di situ. Nanti ada timbunan dan kalau mekanismenya karena panas saja. Terjadi gangguan keseimbangan cairan tubuh itu mekanisme. Nah, akhirnya cairan tubuh itu mengumpul di daerah yang paling longgar, gitu ya. Kemudian sudah itu ya, jalan ini sudah. Kemudian
penanganan lingkungan. Ini pada saat LSD itu usahakan sapi yang terkena langsung di isolasi, diobatin dengan menggunakan virus LSD. Pengobatan dengan virus LSD satu obat saja, sehari 1-2 kali selama 3 hari. Ini cukup kalau 1-2 hari. Kalau 3 hari saja, sehari 2 kali, kali 3 hari 3 hari. Paling efektif adalah 8 jam. Paling efektif itu 8 jam. Bentuknya 6 kali, tapi 8 jam gitu ya. Jadi ketemunya memang berapa jam? 8 kali 6 berapa? 48 jam ya? Itu cuma 2 hari sebenarnya kalau 8 jam. Nah, kalau jadinya 8 jam cuma 2 hari. Tapi takutnya kan nggak sempat ya, kalau ketemunya malam ya. Jadi makanya minimal maksimal 12 jam, sehari 2 kali, kali 3 hari. Nah, itu insya Allah sembuh. Jadi kalau baru muncul langsung kata suntik itu nggak akan muncul berkembang itunya. Nah, kalau dibiarkan nanti berkembang dan tidak akan bisa hilang. Kalau sudah terlanjur ke batin itu nggak bisa. Tapi kalau lagi subtilis langsung pakai virus LSD injekmen ini langsung dia langsung tes. Karena ini ada antihistaminnya memblokade radang. Virus yang dibunuh tidak sebenarnya, kemudian radangnya dia dihantar, tidak terjadi peradangan secara sistemik. Nah, kalau dibiarkan kendor sampai tadi jadi rusak, kemudian nafsu makanan masih turun ya itu. Kemudian nanti karena itu bersifat permanen, namanya menjadi jaringan nekrosis rusak mati itu akhirnya kan dilihatnya jelek, kayak kutilan gitu. Akhirnya secara ekonomi tidaklah laku. Nah, kemudian kadang misalkan katakanlah saat itu juga ya, sampai dikeluarkan dulu busika-busnya semprot pakai desinfektan. Nah kan virusid desinfektan ya. Itu isinya glutalaldehid dan benzalkonium itu kuat sekali. Jadi semprot pakai desinfektan dengan dosis ya. Kalau untuk kasus seperti ini 1 liter dikasih 20 mili virusid minimal 10 mili. Paham ya? Jadi kalau 10 liter itu 10 liter minimal kali 100 mili harus semprotkan. Itu mati semua. Jangan langsung, ayo udah bersih dulu semprot. Yang kemudian jangan langsung dicuci, jangan nempel dulu, biarkan jadi kan cuci bersih, kemudian disemprot pakai desinfektan, biarkan minimal semalam nempel desinfektan itu untuk membunuh virus. Ya kalau mau virus lagi nanti besok gitu. Jadi makanya minimal kalau kandangnya cuma 1 ya bertahap, kandang ini dulu. Karena kan agak keras. Virusnya agak keras, kalau diajarkan nggak terlalu keras. Semua dinding, pagar, lantai, tempat makan, tempat minum ini harus semprot. Nah ini paling penting tempat minum. Kalau sudah semalam dibilas dengan air, dia tidak bau. Bukan mengakibatkan mati, mengakibatkan nafsu makan turun karena bau obat desinfektan. Kemudian usahakan kotoran dibersihkan tiap hari, itu paling penting. Kemudian pencahayaan. Jadi paling kuncinya tadi ya sama makanan, sinar matahari, membersihkan kotoran tiap hari, sirkulasi udara cukup, itu insya Allah semua. Nah, ventilasi itu sirkulasi udaranya. Jadi itu semua ya. Jadi materi ini pengobatan sudah ya, penanganan lingkungan sudah. Kemudian kalau sekarang saatnya vaksin nggak tepat vaksin. Vaksin itu filosofinya adalah preventif. Jadi tidak ada apa-apa. Contoh tidak ada polio. Bayi sudah polio nanti dia tidak kena polio banget. Ya kalau sudah ada polio parah, tahu nggak? Jadi artinya filosofinya vaksin itu adalah pencegahan preventif. Jadi kalau terjadi itu adalah kuratif, pengobatan. Kalau ada kasus begini ini yang benar pengobatan, bukan pencegahan. Paham ya? Jadi demikian tentang pengobatan dan tentang teori seluk-beluk penyakit LSD yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi peternak semua di Indonesia sehingga semuanya terselamatkan sapi dan kerbau, kemudian majulah peternakan Indonesia. Terima kasih. Saya Muhammad Burhan. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.